Anda ortodok bukan? Kristen. Oh, Kristen ke neraka ya, Dik ya? Karena kata Yang Mulia Romo Daniel, tidak ada keselamatan di luar ortodok. Belum paham. Putri mau ke neraka? Enggak. Enggak. Putri sayang ibu? Sayang. Roh Kudus itu adalah ibu. Betul, Putri? Betul. Waduh, ini langsung didoakan sama Nabi nih. Doakan langsung Nabi. Anak-anak King of King akan berkumpul hari ini, guys. Capek Nabi kita berdoa hari ini ya. Silakan Nabi. Putri ini umurnya berapa nih, Dede? Putri ini Ya. Angkat tanganmu ke atas, Putri. Ke langit. Arahkan ke langit tanganmu, Putri. Udah dewasa ini Bang. Putri sudah dewasa. Oh, angkat tangannya. Angkat tangannya ke langit ya, Putri. Ke langit. Jangan arahkan dadamu ke Nabi ya. Nggak kudus nanti dia. Agak lain. Agak lewat. Putri. Oke. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah kedatangan domba satu lagi Tuhan, Putri Simanulang. Kau berkati Putri dengan kuasa Roh Kudus, turun di dalam nama Yesus, berikan Roh Kudus roh sukacita. Kau berkati Putri yang sudah masuk dalam pengurapan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa yang mencoba mengikat dia kupatahkan dalam nama Yesus, sehingga Putri menjadi orang yang merdeka. Damai sejahtera, sukacita menyertai Putri di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Katakan Amin. Haleluya. Amin. Memang mudah dicerna tunggal titanium ini ya Nabi ya. Calonku di situ ya. Ada calon. Enggak. Musiknya diputar lagi dong. Musiknya diputar lagi. Sekali lagi ya. Sekali lagi Kak ya. Sekali lagi, oke. Dari timur ya kan kayak. Iya, iya. lagu-lagu dari Oh iya. Biar kayak orang Timur. Mana luga? Lugahon tambunan datang, bawa cahaya dari tanah sunyi lahirlah suara membawa kasih Tritunggal mulia, denom titanium iman yang teguh, tak tergoyahkan walau badai mengadu. Lugahon tambunan, pembawa damai, cahaya kehidupan, Tritunggal titanium jadi pegangan, kasih abadi untuk seluruh insan. Di tengah dunia penuh perpecahan, dia berdiri bawa persatuan. Nada Hindustani berpadu dangdut jiwa, kasih Tritunggal jadi anugerah nyata. Lugahon tahunan, pembawa damai, cahaya kehidupan, Tritunggal titanium jadi pegangan, kasih abadi untuk seluruh insan. Iman sekuat baja, kasih seindah bunga, denom suci Tritunggal murni, selamanya abadi. Lugahon tambunan, pembawa damai, cahaya kehidupan, Tritunggal titanium jadi pegangan, kasih abadi untuk seluruh insan. Dangdut denting sitar menggema, daun tambunan dikenang selamanya. Tritunggal titanium iman tak tergoyahkan, kasih persaudaraan
Mantap, bah. Mantap, bah. Kasih nilai berapa nih? 9,999. Masih 9,5 guys ya. Kita cari 5 angka lagi ya biar genap. Jadi kembali 0. Salah. 9 paling tinggi ya Umi. Lupa aku Mi. Aduh lupa aku. 9 angka tertinggi ya Kalau guys. kayak gini ganteng kan? Ganteng lah, karismatik dia Mi. Lihat hidungnya itu. Hidungnya itu melambangkan keimanan yang gak pernah goyah Umi. Bener. Aku masalahnya terlambat waktu itu kenal dia. Aku kan juga dulu di karismatik, Troy. Harusnya Umi masih kudus ya, masih ada selaput, baru kenal Nabi, itu baru layak. Karena sudah koyak kekudusan itu jadi terlambat guys. Silakan, aban juga, aban. Aku. Dia tambunan Umi, jangan kau tukar jadi nababan. Aku nafas. Iya tahu, keringetan ya Mi ya. Diketek keringetan nggak? Oh enggak, alhamdulillah masih ada aslinya. Masih ada. Ya, Aban Luga, Abang. Selamat Ya, siang, ya. Abang. Selamat siang Nora, Menjelang sore. salah satu debater tercantik di Muslim. Betul. Aku suka sekali senyumnya. Umi itu ya Umi. Gimana planning kita ke Pantai Pandan? Ada hotel nggak di sana Mi? Bentar lagi. Di pinggir pantai ada, Bang. Ada hotel. Jadi si Nora ini kan, aku kan tergerak sekali membuat gereja di daerah Tapanuli Selatan, Pahaye, nembus Sipirok, Pahaye, Natal, Padang Sidempuan sampai ke Bukit Tinggi. Jadi Kok mau? makanya kupikir siapa? Sumatera Barat. Iya, maksudnya perbatasan kan di Natal kan terakhir kan Mandailing Natal. Ya, perbatasnya di Rao, Kan. Aban. Iya, jadi kan kupikir siapa lah kira-kira teman yang bisa kuajak Jadi apa nama menjajakan kita punya apa penginjilan, ini? membuka menara doa. Hah? King of King Church. Jadi rencana kan aku mau buka di sepanjang Tapsel, Tapteng, Barus, sepanjang itu nanti Enggak, ini buka koma- menara doa dan gereja. Iya. Nah tadi aku berpikir siapa lah kira-kira aku aja. Si Nora sebenarnya jago tapi masih Muslim. Ya setidaknya kurayu-rayu dikit lah. Setidaknya dia lulu. Dia bisa bergabung King of King. Kasih lah. Jadi kamu kok angkat Fasilitas, ya aku kan? jadi Mothers King of the King. Ya nanti kamu jadi ibu gembala di Tapanuli Selatan. Nanti fasilitas kami yang sediakan. Intinya kamu duduk manis, berkhotbah kepada jemaat, ya kan? Apa khotbah saya? Jadi Bahwa Yesus kami sangat adalah rindu utusan. menarik. Saya bahwa Yesus adalah utusan. Yesus itu adalah anak kandung Bapa. Aku ketawa. Serius lah. Iya, jadi Allah mengutus anaknya. Makanya dibilang ketika ada penggarap di kebun anggur kan, pertama dia mengutus hamba yang pertama Ya. dibunuh, hamba yang kedua Ya. dibunuh untuk menggarap di kebun anggur. Lalu pemilik kebun anggur bilang, apa yang aku harus perbuat? Mungkin aku akan mengutus anakku sendiri, mereka akan segan. Tetapi anaknya sendiri pun dibunuh. Maka murkalah pemilik kebun anggur itu dan lalu membinasakan para penggarap-penggarap itu. Jadi Yesus ini memang diutus oleh Bapaknya dari surga. Dia adalah anak satu-satunya yang dia kasihi. Makanya ketika Yesus dibaptis dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di Matius pasal 17 di Gunung Tambor. Jadi Yesus itu adalah anak satu-satunya dari Bapa. Jadi ya tentu betapa indahnya Nora bisa bergabung di King of King, kerajaan dari Bapa di sorga yang rajanya adalah anaknya yang tunggal. Nora kami angkat sebagai ibu gembala di Tapsel, King of King Tapsel. Nah, iya. Please welcome to Nora Aritonang. Welcome, Haleluya. tepuk tangan dulu abang. Siap? Tepuk tangan. Siap, Bos. Kemana kau? Kos, lagi bikin kopi dia. Lagi bikin kopi dia, Kak. Masih. Nora Aritonang sebagai gembala sidang, Uniripa sebagai wakil gembala, ya kan? Oh, berarti saya ibu Kalau Uniripa kepalanya rencana mau gitu saya ya. angkat yang megang. Oh, berarti saya ibu kepalanya. Jadi Uniripa sebenarnya mau saya rencana gembala sidang di Bukit Tinggi sampai Ya, ke nah, Jambi, itu cocok. sampai ke Jambi nanti
Iya. Jadi Sumatera itu dibagi menjadi 3 region ya. Nanti Tapanuli Selatan, Ibu Nora Aritonang, Umi Ripa bagian Bukit Tinggi sampai Jambi. Kalian menggembalakan domba-domba. Tapi kalau kalian pengen, Bang, aku pengen di Dubai dong. Menggembalakan mau khotbah di Dubai, di Yerusalem boleh. Tapi jangan salah-salah khotbah. Mulut jangan keseleo. Gaji dipotong nanti. Bagi-bagi kekuasaan, daftar dong ya. Silakan mendaftar di King of King. Tolong namanya nanti mulai besok saya akan minta nomor WA, handphone serta nomor rekening teman-teman semuanya supaya ketika ada bagi-bagi berkat atau ada pembagian beras-beras, sembako, nanti kami bisa kirimkan baik dalam bentuk cash maupun bentuk barang. Siap Nabi, siap. Udah aku catat itu nama kakak Noranya, udah aku catat. Cuma dia belum. Juga aku mau minta ayat hafalan dong, ayat temas. Kejadian 1 ayat 27. 1 ayat 27 adalah maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya diciptakannya mereka. Kamu apalin Kejadian 1 ayat 27 ya, Putri ya. Kamu baru manurung ya? Putri, kamu tinggal di mana, Put? Raja Uluan. Nah, kamu tinggal di mana? Tinggal di dia roh itu. Aku aslinya orang Medan, tapi stay di kampung. Oh, stay di Lampung. Iya, Nah, Bang. nanti juga kami, iya, nanti kamu rajin-rajin ke room sini. Nanti kita mau buka gereja di seluruh Indonesia. Putri ikut ya, pelayanan ya. Iya, Bang. Siap, mantap, mantap. Stay di Lampung ya. Aku kadang-kadang lewat Lampung kok di Lempasing itu. Ada temanku di sana, pendeta juga, si Andre. Dia di dekat Lempasing laut itu, laut Lampung. Pokoknya Nora ini harus kita rekrut teman-teman, jangan sampai kita lepas. Oh siap. Nanti dia mau diambil. Siap. Dia jangan sampai gabung sama si ini, si Bom Bom. Kita harus merebut Nora dari Bom Bom. Siap Nabi, siap. Ya Nora, kita gabung mobil petrol. Gitu Ini apa capek-capek. lagi nih? Sini. Apa sih itu? Biar apa gimana sih? Enggak, itu tadi yang itu Bang Ilup enggak. Itu tadi yang direndam di air tinja itu seleher, udah tenggelam dia bunyinya gitu. Pokoknya kita usahakan Kak Nora ini bergabung dengan Tritunggal itu Titanium Nabi. Aman tuh. Ya makanya saya harus cepat-cepat bayar DP dia nih, karena dia Ya. goyang kadang-kadang ditarik sama Juma. Awak kan mengalir dia. Betul. Akhir juga nih. Saya udah minta itu. Saya udah minta nomor Padahal rekening dia dia. kan dekat. Masalahnya mama tuaku itu marga Simare-Mare. Jadi yang mendanai King of King ini banyak marga Simare-Mare. Marcos Simare-Mare itu kan abang sepupu aku, itu Kajati di Riau. Nora tinggal di mana sih? Oh. Nora kau Aku tinggal di mana Sipiro. kau? Aku di Sipiro. Oh iya di Sipiro, iya. Dekat lah, nanti kan ku kenalkan dulu kau sama abangku Bang Marcos. Kajati Riau. Marga Simare-Mare. Oh di Pekanbaru ya Nabi. Ya di Riau. Tapi kalau yang di kalau yang di Tarutung itu Sekda Tapal Utara, anggota DPRD itu Sondang Simare-Mare itu anak mama tuaku, sepupu kandung, marga Simare-Mare. Iya, Nora ini bisa kita goyang dia nih Nabi. Juga boleh Ya silakan, ini siapa nih? Edis TV, utusan dari Edis TV, silakan. Ya kenapa Duis? Ada yang mau ditanyakan? Kalau di surga itu ada toilet gak? Nggak ada. Ketika kita makan sesuatu, ketika minum sesuatu, detik itu juga makanan itu terurai melalui nafas. Jadi nggak ada berak, nggak ada kencing di surga. Orang di surga itu Dewis transparan. Jadi kalau kamu minum itu air. Itu hanya bisa dijawab di King of King. Kalau kamu tanya di Tudin Petot di surga ada kencing, pasti mereka nggak bisa jawab karena mereka nggak pernah ke surga.
Jadi kalau di surga itu, kalau makan dan minum itu, langsung detik itu juga dia terurai dia. Nafasnya, airnya, makanannya, jadi nggak ada pembusukan di surga. Jadi wangi terus. Iya. Jadi keringat dia Nabi ya. Dulu. Nafasnya terurai maksudnya gimana ini? Misalnya Apakah di surga orang masih bernapas, Nabi? terurai. Bernapas lah. Bernapas. Napas itu kan kehidupan. Emang lu udah pernah ke surga? Udah. Tapi banyak juga orang-orang yang lain yang udah pernah ke surga juga menceritakan. Tapi kenapa orang yang pergi ke surga itu selalu dibilang putus napas? Iya, rata-rata memang orang yang benar-benar ke surga itu dia memang meninggalkan rohnya. Jadi misalnya 2 jam, 3 jam. Ya dia memang kondisi saat itu udah nggak bernyawa karena rohnya kan di bawah. Seperti itu. Jadi memang Tritunggal Titanium ini adalah Tritunggal yang mewahdahi, yang menyambut nabi-nabi Tuhan, yang menyambut rasul-rasul Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Nggak semua gereja bisa menyambut nabi-nabi dan rasul-rasul ya. Di zaman Yohanes Pembaptis, Yesus dan Nabi Yohanes Pembaptis ditolak itu sama ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini kan ibarat kata gereja. Imam-imam, kepala itu kan gereja di zamannya Yesus. Jadi kita adalah gereja yang menyambut dan memposisikan nabi-nabi dan rasul-rasul pada porsinya. Oke. Luga ada pertanyaan ini. Gimana nanti nasib Edis, Bom, Zuma, Yusuf PI pada saat diakhirat? Setiap manusia, termasuk Edis, ya, menolak kenabian saya dan menolak nabi-nabi yang ada di belakang saya atau nabi-nabi juga nabi-nabi yang lain. Kan nabi kan bukan cuma saya aja ya. Ada beberapa, mungkin di Indonesia tuh ada puluhan nabi. Mereka lah yang membongkar apa yang terjadi di alam gaib. Jadi nabi-nabi ini harus disambut. Nah, kalau Edis tidak menerima saya sebagai nabi, ya memang jatuhnya cuma satu, lautan api dan belerang. Karena nabi ini kan utusan Tuhan. Dia kan jatuhnya kan ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Dialah Farisi zaman modern. Saya lah Yohanes Pembaptis zaman modern. Memang antara Farisi dan Nabi Yohanes Pembaptis itu selalu ribut dari zaman dulu sampai hari ini. Gitu. Nah, kalau Farisi diwakili oleh Edis, Yohanes Pembaptis diwakili oleh saya. Kira-kira seperti itu perbandingannya. Oke. Aku harus bilang wow gitu, emang wow. Daripada si Edis kena cincang, ya wow lah. Edis bom itu udah pasti kena cincang. Terus wow, emang harus wow gitu kan. Karena dia kan sesat masalahnya. Iblis yang bermain di dia mengatasnamakan nama Tuhan. Gitu. Betul. Nah ini si Edis di sini diam aja. Masa lo nggak ngerti sih? Kekristenan itu kan tidak hanya ngomong Yesus, tapi kan dia juga harus mengenal dong siapa Mesias, siapa Yohanes Pembaptis. Nah ini ngomongin Yesus, tapi dia tidak mengenal nabi-nabi Tuhan, dia tidak mengenal Roh Kudus sebagai ibu. Kalau dulu di zamannya Yesus yang ditolak adalah kemesiasan Yesus. Kalau dulu di zaman Allah Bapa yang ditolak adalah Tuhan Bapa. Nah sekarang yang ditolak adalah keibuan dari Roh Kudus, itu yang ditolak, dan itu jahanam. Neraka jahanam itu. Masa ibu lo tolak sih? Ibu lo sendiri aja lo tolak, lo bisa kualat, apalagi ibu yang di surga. Kan bajingan. Ini ada yang komen. Kata Edis sama Bom, Bang Luga bukan nabi tapi penyesat. Nah, kenapa ahli Taurat juga gini ya? Bukankah ahli-ahli Taurat juga menuduh Yohanes Pembaptis kerasukan setan dan gila? Bukan juga ahli-ahli Taurat juga menuduh Yesus itu juga hanya sebatas tukang kayu? Ini kasusnya sama. Kalau dulu Yesus dan Yohanes Pembaptis, kalau sekarang Luga dan para nabi di belakang gua. Kan sama itu kasusnya. Coba lihat tingkah lakunya Edis. Kemarin Edis mau murtad, mau pindah ke ateis gara-gara terlunta-lunta di Amerika. Masa cuma terlunta-lunta doang lo mau murtad? Coba kan ketahuan kualitas rohaninya seperti apa. Dia cuma debater ngeyel di room sendiri,
Kalau dia nggak kuat dikik, ya kan? Tapi dia bukan mental pejuang. Digertak, lari ke Amerika. Sebenarnya nggak perlu lari. Lu hadapin aja. Ya kalau lu digebukin ya, ucapkan haleluya. Apa susahnya sih baru digebukin aja lu ketakutan. Murid-murid Yesus saja ada yang dipancung kok, ada yang disalibkan terbalik, ada yang direndam di minyak goreng, masih enak lu baru digebukin doang. Apakah pantas dia disebut hamba Tuhan? Digertak lari ke Amerika, digertak lari lagi ke Belanda. Apa sih? Bukankah itu namanya penginjil tai? Betul. Peter, laporan dulu kok Peter. Laporan nanti malam lah. Ini belum ada hasil. Waduh. Aku udah bawa hasil tadi nih, Kapten. Udah berhasil Apa satu. hasilnya? Si Putri tadi. Tanya aja nama Nabi tadi nih. Udah ikut. Itu kan tadi kan Nabi debat sama si Bilal. Pagi-pagi. Ketemu aku di roomnya si Dora. Bilang, aku bilang, nanti malam aku undang kau. Aku bilang, nggak berani dia. Nanti malam. Wih. Wah, Nabi on cam ya. Ini kursi kan udah aku bawa nih ke studio nih, ada 5 kursi. Nanti mungkin beberapa hari lalu nanti aku ngomong on cam lah, sama latar belakangnya gambar Tuhan Yesus, King of Kings. Masa digertak lari ke Amerika, digertak lari ke Belanda? Bukankah itu penginjil tai? Siapa tuh Metatron Lo sama harusnya mati martir, lo harusnya mati. Iya, lo harusnya mati syahid. Digertak lari ke Amerika, udah di Amerika pun masih nangis-nangis. Harusnya lo enak lo di Amerika, lo jalan-jalan ke Times Square, lo pacarin kayak bule di situ, lo kawin sama bule, punya anak, baru lo pulang ke Indonesia. Paling di penjara, masuk Emang penjara dia- ya bersyukur. Memang si Edis belum kawin Nabi? Nggak tahu gimana mau pakai begitu, orang nyalinya pecundang. Perempuan juga mikir-mikir lah, cari suami penginjil blow on, ngapain dinikahin? Iya kan? Iya. Mana mau, kalau ada pun perempuan yang mau, perempuan blow on, cari suami penginjil yang pemberani, siap mati buat Tuhan, dipenggal juga siap, begitu dong. Ini gertak nangis, tapi mau mendunia pala kau. Kalau pulang ke Indonesia Udah. kagak pengen lagi kayaknya. Apa susahnya pulang ke Indonesia? Paling masuk penjara, di penjara lu ngopi-ngopi, paling dibikin selesai. Gue di Kayak anak kecil aja. Sebenarnya dari, ya kan Kevin di penjara juga bisa live dia kan Kevin ya. Ya iyalah, Saifuddin Ibrahim aja di penjara aja masih megang 40 juta. Murjong emang pecundang, pengecut, pecundang. Digebukin takut, awak aja udah ya awak sih bukan digebukin, sering gebukin. Pernah, tapi pernah ya Nabi ya. Ya si Dewa juga yang dipukul juga kelingking gua kok yang kena. Kan gua udah bilang. Ngelak Nabi coy. Gak kena, Kan gua udah gak kena. bilang. Sebentar kan gua udah bilang sama si Molapret, ini anak, kalau mukul gua lo tahan ya, jangan sampai nggak lo tahan. Kalau nggak lo tahan nanti gua banting pakai kursi. Gua udah bilang. Betul. Iya bang, ditahan-tahan nih, bagus lah biar nggak berantem lah. Betul. Nanti dilepas awak kelepasan pula, lo tahu sendiri. Gua juga Gini dikeluarin Kevin, kerjaan kalau gua Nabi dari ke awal. awak nih kelepasan, dia lebih ganas dari beruang Kevin. Dulu ketua Ngeri Nabi awak nih, beruang nih. dulu sebentar ya, dulu waktu saya di Blok M memimpin 1000 anak jalanan di tanahnya Pak Ciputra, itu ada namanya Asep, ketua copet karet. Nah waktu itu kan kita baptis namanya si Petrus. Ketika dibaptis Petrus, dia mau keroyok gua sama 3 orang, dia udah bawa pisau kan, pas dia datang si bom di belakang gua, satu orang Manado tukang pukul juga. Baru pas di dekat gua banting lehernya pakai kursi, patah kursi Patah? plastik. Habis Patah lehernya itu, Nabi? patah kursinya. Tahu dia. Dia keinjak paku lagi. Wah, 2 kali ketiban tangga guys, itu. Mulai besok preman-preman Manado yang takut banget sama si Asep, gila ya, si Luga doang yang berani mukul si Asep.
Padahal Manado badannya gede-gede segede bangkong, tapi gua juga yang mukul. Jadi yang gitu udah biasa. Gitu. Kalau ngomong-ngomong beruang gue tadi, Makanya gua kemana-mana. apa namanya? Ini gue tadi dihajar sama si Bom gue tadi naik ke room dia. Bom itu kan gaya berantemnya kudanil, beda lah. Jadi gini ceritanya kan, gue kan naik ke room si Bom ah. Naik ke room si Bom. Besok kan lihat foto dia kan. Dia bilang apa masuk kau pakai foto? Apa masuk kau pakai foto aku? Dia bilang sama dia, ini foto aku. Dia bilang ini. Aduh, Joker dilawan. Aku bilang ini sama dia, aku ini pede walaupun aku mirip beruang, aku bilang mirip King Kong. Makin dimaki-maki aku. Aku bilang makanya kau pulang ke Sulawesi, kau tanya sama bapakmu. Mana tahu ini saudara aku bilang. Iya, aku suruh jambak rambutnya, rambut kau palsu Bom bilang biar jambak ya rambutnya. Aja dimaki-maki aku. Langsung diturunin. Aku bilang aku walaupun mirip beruang, kalau pede aku pakai foto sendiri, aku bilang. Tapi jangan kau bilang beruang lah, setidaknya Nabi kita yang punya jurus beruang. Kalau dia mah kudanil dia. Biar panas dia. Oh, kudanil lah. Emang kalau pikir-pikir beruang tuh gak ada lawan loh. Gak ada lawan di hutan dia, ya. Madu aja atas pohon dia kejar ke atas, manjat ya. Iya, kalau beruang itu macam raja hutan lah, macam singa. Tapi kan dia wilayahnya beda kan. Cuman nggak norak dia, nggak kayak singa kan, anggun. Kalau singa main keroyok dia. Nggak ada yang berani mau beruang. Ngeri itu beruang tuh. Beruang kuat juga, bro. Kuat itu. Apalagi beruang yang es itu. Yang putih itu. Beruang kutub ah? Oh, beruang. Iya, beruang kutub tuh. Nggak ada lawan tuh. Siapa nih si Mita? Siapa lagi kalau bukan Mita? Salon. Nama. Motor profil siapa dia? Oh, Sierra ini nama suku Israel. Suku Israel. Lagi ini aku di rumah ada saudara. Aku juga nggak bisa lama ini Nabi, karena bentar lagi setengah 5 gue berangkat. Ya udah, nggak apa-apa, santai. Ada telepon baru sana. Ada acara jam 7. Oh, nanti malam masih lain. Nanti malam nyampe kalau ya tergantung lah. Kalau 9. Nabi juga kan kita lihat aja di jalan. Telepon nanti apa? Karena memang ini harus disuarakan, diwartakan dulu ya kan, di komal-komal. Karena ini menurut pengalaman ya Nabi ya. Pengalaman nih ya. Gue berapa komal masuk yang awalnya nentang, bahkan ada yang teriak-teriak dari atas. Apa pula pemahaman Roh Kudus perempuan, naiklah gue. Gue jelasin. Semakin lama semakin diem. Loh, semakin diem. Karena diem gue tanya. Iya. Apakah kalian setuju kalau ibunda kita itu adalah sosok pribadi dari Roh Kudus? Dia coba nanti ada yang jawab. Kami nggak bisa mewujudkan begini. Gua senggol lah. Seorang anak durhaka nggak akan pernah mengetahui isi dalam hati ibunya. Diam lagi ya kan? Lama-lama hening, hilang satu-satu. Kok efeknya aneh gue pikir hilang satu-satu ya? Iya, betul, nggak kuat. Merenung dalam hatinya. Mungkin iya. Dan itu udah hampir murtad itu. Proses pertama ya Nabi? Iya, ujung-ujungnya nanti bergabung. Makanya nanti ketika kita bikin konser itu bisa tergenap itu yang ada 3 juta orang. Kan, tapi kan kita mulai dari begini-begini dulu kan, yang Kristen-Kristen ini. Selamat datang ke Anita. Ucapkan selamat Nabi. Ini Kak Anita udah datang nih. Ini Kak Anita nih. Jadi Kak Anita ini awalnya frontal sekali ya, melawan. Anita ini Anita, aku tulis ya, kamu siap di konser sebagai salah satu singer di King of King ya, Anita ya. Luar biasa. Catat nelayan, catat. Satu karung beras. Siap. Kirim. Siap. Karena konser kita ini nanti ya, kita mulai dulu lah nanti untuk 1 juta penonton di Ancol ya, karena karnaval tuh bisa nampung 1 juta lah kan. 1 juta penonton. Baru nanti
di India yang nonton bisa 10 juta. Seluruh India Sungai Gangga dibaptis dulu kan, baru konser. Ngeri. Nyemplung semua dia tuh. Tiap peringkalan. Wah, Nyanyi 1-2 lagu siap, Pak Luga. boleh. Tapi lagu rohani lah ya, jangan lagu-lagu dunia. Hani Rohana siap. Iya. Siap-siap aja. Tapi waktunya konser ngumpet. Ada orang Batak itu numpet-numpet. Siapa? Orang Batak tuh laki perempuan pemberani semua, Kevin. Iya betul. Mana nih si Nabi kok udah diam aja? Terpesona dia, terpesona. Silakan ya. Kak Anita mau nyanyi, Kak? Aku lagi di ini arena bermain anak-anak, gak bisa nyanyi. Oh, dikira Nabi kakak mau nyanyi, makanya dia diam. Oh, Katanya next time toh, next time. Oh, maksudnya Nabi di panggung KKR Oke, nanti oke. gitu loh. oh boleh. Kita konser. Iya, konser. Kak Anita, apakah mungkin orang di surga itu masih berkelamin, Kak? Tubuh kemuliaan ya, kayaknya gak ada kelamin ya. Oh, berarti di tubuh kemuliaan salah satu indera kita akan hilang. Pasti. Begitu, Kak? Kan perempuan itu kan tetap ada tubuhnya. Iya, menurut Kak Anita, ketika kita di surga dengan tubuh kemuliaan, berarti ada salah satu indera kita yang hilang, betul, Kak? Pasti tidak memikiri kawin mengawin lagi. Di sana Bukan kawin tidak mengawin, menyembah bukan, Bapa di bukan. surga. Tidak ada Bukan rasa kawin itu mengawin, lagi. Kak. Di situ hanya pekerjaan kita hanya memuji menyembah Tuhan saja. Pembeda Oke, antara udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi loh. Nggak ada lagi. pembeda Menurut aku ya. pembeda Kawin, antara bukan laki-laki begitu, dan perempuan itu antara terong dan Apa keong. bedanya? Ya, terong dan keong. Itulah pembeda laki-laki perempuan. Ketika dia di Kamu tanya surga, kan? Aku bilang kan tidak ada ada. laki-laki. Sudah cukup. Kamu tanya ada atau tidak? Nggak ada. kalau malaikat itu Nggak ada. punya Oke, kelamin saya nggak? jawab ya, gini. Ya enak lah Nabi kalau nggak ada kawin mengawin lagi di surga. Nggak enak. Nanti kita harus keluar nih dari Begini ya. Saya kasih tahu. Sebentar ya. Sebentar. Masih Di kayaknya surga mereka- itu memang tidak ada kawin. Gini, di surga itu tidak boleh ada kawin mengawinkan. Masa kau hidup kekal cuma mikirin titik kau aja gitu loh. Ya apa gunanya Tuhan ciptain kau? Di surga itu kita memang fokus kita menyembah Tuhan dan melayani Tuhan dan menikmati kekayaan Tuhan bangsa-bangsa. Ya betul. Dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Justru kawin itu merepotkan. Ya. Masa awak di dalam kekekalan harus mikirin keongnya perempuan, kan capek. Kalau cuma 70 tahun di bumi boleh lah. Tapi kalau selama-lamanya cuma mikirin itu, kapan kita bebasnya? Adam dan Hawa itu kan dikutuk dia untuk capek cari kerja, capek bekerja karena dosa. Nah, ketika kita di surga itu memang seperti malaikat, tetapi bukan berarti badan kita ini tidak ada bentuknya. Bentuknya tetap six-pack kalau laki-laki, ya body gitar Spanyol kalau perempuan. Itu kan bentuk kelamin, maksudnya bentuk jenis kelamin. Nggak mungkin perempuan di sana dadanya rata, tetap aja payudaranya ada, gitu loh. Iya, tetapi tidak melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Karena kenapa? Ketika kita menyembah Tuhan, itu sudah cukup bagi kita. Itu udah seperti orang berhubungan intim. Kita intim dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Menurut gue itu udah nggak ada lagi kebahagiaan di atas itu. Jadi nggak ada istilah nggak enak lah kalau nggak kawin. Setuju. Karena melahirkan Ini gue cuma ngecrot sebentar doang kok. Iya, jadi kita itu dengan Tuhan aja kita memuji menyembah. Habis kita memuji menyembah, kita memerintah bangsa-bangsa, kita menjadi penguasa, kita makan dan minum bersama-sama dengan Tuhan, ya. Wah, itu udah kehidupan yang paling gila lah. Karena kita tidak butuh perempuan lagi ketika udah ada Tuhan sebagai pemelihara kita, apalagi kita butuhkan. Makan sudah ada, minum sudah ada, ya kan, menikmati alam keindahan bumi yang baru. Waduh,
Kalau nanti suruh ada bini, capek pula kita ngurusin bini. Pak, jangan nyembah Tuhan dulu, kau urus dulu rumah. Pijitin dulu aku. Apa nggak capek kau diperbudak nanti sama bini kau? Keinginan daging pun berbeda dengan keinginan rohani. Ngecerot juga cuma 5 menit kok. Habis itu kita harus ngasih suruh dia makan seumur hidup. Apa banget? Nabi Iya, bukain. kalau kita mau pikir-pikir kan. Enggak, maksudnya kalau kau di sorga itu harus kawin kawin dan betapa susahnya hidup kau. Pertama, kau ngecerot, habis itu kau harus kerja ngasih makan bini kau. Di sorga itu yang ngasih makan kita itu Tuhan, bukan laki-laki ngasih makan bini perempuan. Makanya hidup seperti malaikat, semua dia ngasih makan Tuhan. Tugas kita timbal baliknya menyembah Tuhan dan memuliakan Dia. Konser itu hidup yang paling enak. Ngapain kawin mengawinkan? Tuhan itulah suami kita, kita istrinya. Secara roh gitu loh. Jadi nggak perlu lagi kencrot mengencrot. Kalau di bumi ini kita belum kawin, gimana tuh nanti? Ya itulah Nabi, kalau kita belum kawin, itulah Nabi, kalau kita mati gimana? Nggak bisa ngetrot. Makanya saya bilang ketika orang masih mikirin kayak gitu-gitu, mah justru nggak dikasih Tuhan sampai mampus lo, nggak dikasih bini lo, biarin aja lo ngocok terus. Kita kepikir jangan ke situ. Tapi dia orangnya Halo. kita mau ngocok mulu pasti jadi janda. Kalau nggak Bahas jadi yang lain yuk. iya. Yang lain yuk. Iya, oke. Kalau kita bahas ini berarti penontonnya naik nanti, kalau tidak. Jadi kita di surga itu memang betul. Setelah gue pikir-pikir juga lebih enak memang hidup seperti malaikat, iya kan? Pakai jubah megah, bertemu dengan rasul-rasul, ya, para penguasa-penguasa, terus punya rumah yang mewah, ya kan? Itu hidup yang paling enak. Tapi kan malaikat nggak punya nafsu, Nabi. Markicol. Malaikat nggak punya nafsu, Nabi. Ya iya, ngapain juga kau, siapa yang mau kau hantam? Di sana juga perempuan-perempuannya juga udah berduit, punya mobil, terus apalagi yang mau lo hantam? Kevin, Dia nggak butuh lo. pertanyaan lu yang berbobot dikit kenapa Kevin? Bukan. Begini loh ya. Mana tahu nanti Gini. di sana jumpa bom serombong, ya kita hajar lah. Nggak mungkin. Gini ya, Adam aja merasa kesepian sebelum ada Hawa. Kita ini Hawa, Tuhannya yang Adam. Itu kan sebenarnya gambaran dasarnya itu. Kita perempuan, Tuhan yang jadi suami kita. Makanya kita tugasnya cuma menyembah. Menyembah itu artinya kan bercinta. Waduh. Bercinta dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan bercinta secara fisik, tapi secara roh. Ya lu jangan ngerestuin Jadi kita- Kevin. Berarti kita harus cepat-cepat cari perempuan di bumi ini, Kevin. Ya, harus banyak Ketika perempuan. lo ngomong cepat-cepat, sebentar ya. Ketika lo berpikir cepat-cepat cari perempuan, justru malah gak dikasih. Tuhan yang jadi musuh lo. Kata Tuhan, nih anak mau cari perempuan nih, ceweknya semua diumpetin sama dia. Akhirnya kamu ketemu belakang lah. Gak ada perempuan, ketemu banci. Akhirnya, saudara, perempuan susah pakai. Halo, Nabi. Soalnya jadi surga gak ada perempuan lagi kan. Cari lah bumi ini banyak-banyak. Halo. Selamat sore. Sorry. Nabi, kalau ketemu Majebul itu yang bahaya. Silakan. Jadi abangku, apakah ada? Silakan. Oke, Bapak. Luga Tambunan, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah unek wah saya. Jadi gini Pak, Luga Tambunan. Apa itu? Gini Pak, Silakan. saya ingin memberikan sebuah kata-kata untuk Bapak Luga Tambunan. Dan saya Ya apa? ingin bertanya kepada Bapak Luga Tambunan. Pertanyaan saya. Lamaan kau bekicot. Mana lu kau ngomong macam ini dah kau macam upacara begitu. Ini Bapak Luga Tambunan. Iya. Ini Bapak Luga Tambunan. Jadi di dalam setiap roh kudus yang ada di pria, apakah ada atau tidak? Kalau roh kudus itu adalah Mado. Sekian dan terima kasih. Tolong penjelasannya. Oh, Pak Luga Tambunan. Thank you very much. Iya, jadi Roh Kudus itu ada pada setiap orang yang percaya. Tugasnya apa? Menghibur, menolong,
memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, karena dialah ibu kita. Sama seperti kita dipeluk sama ibu kita, demikian juga Roh Kudus memeluk kita dengan dia berdiam di dalam kita. Betapa hebatnya Roh Kudus itu, dia bisa berdiam di dalam setiap orang yang percaya. Itulah menunjukkan kalau dia itu seorang ibu. Bapak tidak seperti itu. Bapak tetap di sorga, anak pun tetap di sorga. Yang ada di dalam kita itu hanya Roh Kudus. Ya wajar lah dia ibu. Tapi kalau sampai lo nggak ngerti juga kalau dia Roh Kudus itu ibu, nggak tahu lagi deh. Makanya cuma hanya kegembelan dan kemiskinan dan kutukan lah yang ada ke sepanjang hidup lo sampai selama-lamanya. Bisa kali gitu. Gembel, tetap gembel, itu harusnya prinsip moto hidup kau ketika kau mengutip Roh Kudus. Tetapi bagi kami yang mengasihi Roh Kudus sebagai ibu kami adalah orang yang diberkati. I am the blessed man, ya kan? Aku adalah orang yang diberkati. Kami dalam debat, puji Tuhan, semua udah cium tangan. Ya, kalau ada debater-debater yang mencoba melawan kami, kami keplakin kepalanya, udah hampir giginya rontok. Puji Tuhan, itu kemenangan yang daripada Tuhan. Iya kan? Jadi Bapak Luga Tambunan, Roh Kudus itu bukan Bapak itu sendiri, Pak? Atau gimana? Roh Kudus itu perempuan, kenapa jadi bapak-bapak sih? Tapi makanya kau jangan sembarang netek pula kau sama Beelzebul. Oh, tapi menurut yang lain-lain istrinya Bapak. Oh, menurut yang lain ya, kok beda Bapak dengan Bapak ya Pak? Sebenarnya yang mana Pak? Saya pun jadi bingung ini Pak. Oke. Jadi doktrin itu ada 3 jenis. Pertama Tritunggal Titanium, kedua Tritunggal Tertullianus, yang ketiga Oneness. Ya, Oneness itu Roh Kudus, itu Bapak itu Roh Kudus. Tritunggalnya Tertullianus atau Tritunggal Katolik, Tritunggal Protestan, itu Roh Kudus itu tidak berkelamin. Allah Bapa juga tidak berkelamin. Padahal tidak ada dasar ayatnya. Kejadian 1:7, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi laki-laki dan perempuan itu gambar Tuhan, berarti Tuhan kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan. Itulah yang paling benar, Tritunggal Titanium namanya. Jadi kau harus masuk ke Tritunggal Titanium. Itulah yang paling tinggi. Kalau Tritunggal yang lain itu Tritunggal menggembel. Orang yang menganut Tritunggal itu pasti miskin. Enggak berkati Tuhan dia. Jelas ya? Setuju? Oke Bapak. Dengan Bapak Luga Tambunan. Terima kasih atas sarannya. Tapi ini Pak, terlalu banyak di gereja sana mengatakan Bapak itu sesat. Saya pun tidak tahu sebenarnya, baru kali ini saya jumpa Bapak. Gini, Tapi gimana Pak ya? Saya jawab ya. Kenapa saya dibilang sesat? Karena saya ini adalah Yohanes Pembaptis akhir zaman. Mereka yang mengatakan saya sesat adalah orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, yang dikatakan Yesus yang suka menelan rumah janda. Matius pasal 23, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, kamu suka menelan rumah janda, kamu seperti kuburan, beli luarnya putih tapi dalamnya tulang belulang. Ahli-ahli Taurat inilah yang melawan Yesus. Ahli-ahli Taurat inilah juga yang melawan Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Jadi pengajar-pengajar palsu inilah yang mengajarkan ajaran sesat, melawan nabi-nabi Tuhan. Nah, jangan sampai kau berada di grup para pengajar-pengajar palsu atau pengajar-pengajar sesat. Kamu harus berada di grupnya para nabi dan grup para rasul, yaitu kami-kami. Ngerti kan? Oke Pak. Jadi Bapak ini dari gereja mana Pak ya? Saya rasul dari gereja King of King Church, saya karismatik. Itu di mana itu Pak? Di Jakarta, di Sumatera. Kami mau membuka gereja di seluruh dunia, di India, di Papua, Kalimantan, di Timur Tengah, Yerusalem, Israel. Oke Bapak. Saya pun kurang mengerti, tapi ajaran gereja di tempat kami gitulah Pak. Nah, itulah yang disebut dengan gereja-gereja yang lain-lain. Menurut pendapat Bapak lumayan agak mudah lah didengar, tapi kayak kalau yang lain itu kan Roh Kudus, setiap ada, kadang-kadang ada orang ngaku-ngaku Roh Kudus, entah apapun katanya, aku berjudi karena Roh Kudusku di situ, entah apa-apa minum tua di situ. Mana? Aku bingung Pak, yang mana Roh Kudus? Makanya
kamu bergabung, silahkan kamu bergabung dengan King of King, ya. Ini grupnya King of King. Jadi di gereja King of King, kami adalah gereja yang didirikan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi sebagai pondasi. Nah, kalau gereja-gereja lain itu adalah di bawah bulu keteknya Katolik semua itu. Katolik bilang Roh Kudus tidak berkelamin, dia ikut. Itu Protestan HKBP itu kan sama itu, ngikutin besi Pak gereja Tambunan, Katolik. itu Jakarta di mananya Pak? Oh, abang tinggal di mana? Ada di Medan saya, makanya itu Pak. Kalau di Medan ini nggak ada Pak. Oh, ya udah, nanti saya juga nanti buka gereja di Medan, nanti kau gabung nanti. Ya udah Pak, masih lama lagi ya gua rasa. Ya nanti enggak, kita ini emang lagi, aku kan ada tanah di daerah Pulau Kurau itu, di daerah Belawan itu mau didirikan gereja. Di Tanjung Merawa juga ada tanah juga kita 25 hektar, itu juga mau bikin gereja juga. Jadi kita ini banyak orang Muslim juga udah banyak yang bergabung nih sama kita nih, orang Muslim kita bergabung. Oke Pak, oke. Saya itu aja sih Pak, tapi Ya, terkadang pun ini yang lain-lain pun Roh Kudus, kadang-kadang kan gini, saya tanya kenapa kau berbuat gitu, katanya Roh Kudus saya memang adalah di sini, katanya gitu. Setiap pengakuannya nggak masuk akal. Setiap apa Roh Kudus, apa itu? Keinginan seseorang. Kalau kita kan begini, kalau saya sendiri kan sudah pernah dibawa Tuhan ke neraka, jadi banyak kami lihat dicincang, orang Katolik dicincang, orang Batak juga yang melakukan adat istiadat dicincang, ya. Terus apalagi pengajar-pengajar palsu juga banyak sekarang, makanya lagi sedang dimurnikan nih oleh King of Kings Church, gereja raja segala raja. Ya, kau lihat nanti VT-ku, kau follow, kau lihat itu pergerakan kita di sana nanti ya. Jadi nanti kita akan buka gereja di seluruh Indonesia. Oke Pak. Daerah, menurut Bapak gimana tanggapan Bapak kalau yang Bapak bilang tadi Katolik? Atau kamu lihat nanti YouTube Luga Tambunan, pelayanan kita kamu lihat di situ. Luga Tambunan kamu follow, kamu lihat di YouTube, nanti pelayanan kita banyak di situ. Informasi. Bapak tinggal di mana ini? Di Jakarta? Iya, saya di Jakarta. Di Bekasi saya. Di Bekasi sama di Jaksel. Oke. Itulah Pak. Jadi kalau menurut Bapak, kalau Protestan itu gimana Pak? Beda juga Pak ya? Protestan itu adalah gereja yang belum dipenuhi Roh Kudus, makanya mereka mengatakan Tuhan itu tidak berkelamin. Ini bahaya ini, ya kan? Makanya kita bukan Protestan, kita karismatik yang bisa bikin mujizat. Kami ngusir setan bisa. Kemarin si naga itu kami tempeleng kepalanya, kelempar dia. Ya, saya pernah adu mujizat dengan pemilik 28 jin. Saya tangking badan saya keluar api, dia kelempar, langsung murtad hari itu juga. Jebolan dari pesantren. Jadi kita harus ada kuasa dan mujizat. Gitu Pak ya. Oke Pak. Oke lah Pak. Iya. Selamat bergabung di King of King ya. Oke, saya hati-hati di dulu sana Pak. banyak pengajar-pengajar sesat. Ya. Follow Luga Tambunan biar tahu nanti pergerakan-pergerakan kita. YouTube kita juga udah banyak kok ya. Di YouTube juga kita ada Luga Tambunan King. Follow semuanya, hostnya follow juga. Oke Pak. Ya. Kayaknya dia bingung dia nih.